Selamat pagi Bu Wayan. Selamat pagi Bapak. Sapunapi gatre Bu hari ini. Becik-becik kemanten Bapak. Semoga Ibu sehat-sehat selalu ya. Inggih. Bu, hari ini yang mohon waktu sebentar untuk berdiskusi dengan Ibu. Kan Ibu ada waktu nggih? Endan. Sebentar lagi kan yang mau mengobservasi pembelajarannya Ibu di kelas 2. Inggih. Nanti mata pelajaran apa Bu yang akan Ibu belajarkan di kelas 2? Mengenai mata pelajaran yang berikan nanti yaitu tentang Pancasila. Pancasila Bu ya. Tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Agar peserta didik dapat menunjukkan perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitarnya. Terus memahami sikap bersatunya dan sikap gotong royong. Oke. Jadi ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nggih? Nggih. Terus Ibu dalam pembelajaran nanti yang perlu diobservasi itu kompetensi apa yang ingin Ibu capai atau Ibu kembangkan? Melalui kompetensi positif yaitu membangun suasana kelas yang kondusif. Membangun suasana kelas yang kondusif, nggih. Melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan peserta didik. Oke. Terus membuat dan mengingatkan aturan-aturan yang telah disepakati di kelas tersebut. Ada 3 kompetensi yang ingin Ibu capai, Ibu kembangkan. Yang pertama, bagaimana Ibu melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas Ibu yang kondusif. Kemudian yang kedua, Ibu nanti akan mengelompokkan siswa untuk mengaktifkan keterlibatan mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana Ibu nanti mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas yang telah Ibu buat bersama siswa kelas 2. Ketiga kompetensi Bu. Nah, di waktu ini kan kita sudah melakukan kombol dan sepakat dengan tim kerja Pak Pengawas Bu tentang ada 3 poin, 3 kompetensi di sana yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama terkait PJBL ya, Project Based Learning, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua, penggunaan media digital dalam pembelajaran. Terus yang ketiga tentang asesmen digitalisasi penggunaan Google Form. Kan seperti itu Bu ya. Nah, nanti di pembelajaran nanti Ibu ada proyeknya nggak dengan kelas 2 dalam pembelajaran PPKN nanti Bu? Maunya si Tia memberikan proyeknya itu berupa video. Video nih. Sebelumnya siswa apakah dibagi menjadi beberapa kelompok atau bagaimana? Maunya Tiang akan dibagi berlima kelompok karena siswa terdiri dari 21 orang. 21 orang dibagi menjadi 5 kelompok. Sehingga ada satu kelompok. Ada 5 satu kelompok. Anggotanya 5 orang, Bu. Terus dalam penerapan PJBL itu, Project Based Learning, ada nggak Bu nanti di pembelajaran nanti? Atau mungkin Project Based Learning-nya di pembelajaran yang lain mungkin boleh. Sementara nanti Tidiang belum siap masalah itu, nanti untuk pembelajaran atau materi berikutnya saya akan berusaha. Ya. Berarti Ibu fokus dulu ke target perilaku ini Bu ya. Iya. Yang Ibu ingin kembangkan itu ke membangun suasana kelas kondusif, pengelompokan siswa dan kesepakatan kelas. Oke. Nggak apa-apa Bu, nanti untuk PJBL itu mungkin di lain waktu mungkin Ibu yang minta pada saya untuk mengobservasi lagi, silahkan Bu ya. Sambil jalan Bapak. Nah lanjut Bu, yang mau bertanya lagi sedikit dengan Ibu terkait dengan yang pertama, membangun suasana kelas yang kondusif. Selama Niki di kelas 2, bagaimana Ibu membangun suasana kelas yang kondusif bersama siswa Bu? Setelah pembelajaran atau materi yang Tiang jelaskan, untuk diberikan jeda yaitu sejenis tepuk atau nyanyian biar anak itu dapat istilahnya membangkitkan suasana anak itu biar fokus mendengarkan suatu pelajaran. Jadi diberikan semacam jeda apakah tepukan, nyanyian yang ada kaitannya dengan materi itu. Cair kan? Kemudian terkait dengan mengaktifkan keterlibatan siswa atau peserta didik, selama ini Ibu apakah sering atau bagaimana dalam mengelompokkan siswa Bu?
setiap materi pembelajaran selalu yang berikan pengelompokan sehingga di dalam satu kelompok itu yang baurkan antara yang kemampuannya lebih, sedang dan kurang itu yang campur biar ada istilahnya tutor sebayanya jalan seperti itu Bapak. Kelompok heterogen Bu ya. Iya. Tidak misalnya anak-anak Tidak yang monoton. kemampuannya tinggi terus kumpul dengan Iya, itu sehingga mendominasi jadinya. Oke, terima kasih. Berarti Ibu sering kali ya, sering menggunakan pengelompokan dalam mengaktifkan siswa. Oke, terima kasih. Kemudian dalam kesepakatan kelas Bu, bagaimana Ibu selama ini menerapkannya? Tentang kesepakatan kelas yang buat bersama anak-anak dan sudah disetujui. Pertama-tama anak-anak kalau diberikan tugas misalnya piket, tidak dia piket saja yang mengerjakan pekerjaan itu, dibantu oleh teman-temannya, itu sudah terlaksana dan sudah sering dan selalu dilaksanakan bersama-sama dengan temannya, dengan sekelas itu. Tanggung jawab bersama Pak. Paling tidak kita selalu mengingatkan tetap tanyakan dulu karena apalagi di kelas 2 itu tetap dituntun karena itu kecil dituntun, diingat kalau lupa mereka ibu yang menuntunkan seperti itu karena mereka masih anak-anak. Paling tidak kita tiap hari tanyakan setiap masuk kelas sudah. Ya, Bu, terima kasih. Kemudian lanjut dengan video pembelajaran Bu. Selama niki apakah Ibu sering atau bagaimana menggunakan video dalam pembelajaran Bu? Begitu Bapak, tentang pembelajarannya yang sering yang diberikan adalah gambar-gambar beserta ya istilahnya penjelasan itu secara klasikal, terus tentang gambar, tayangan gambar itu belum, nanti akan belajar dan kan minta juga dengan staf di sini teman-teman terutama Bapak membimbing tiang biar lebih ya sempurna lah itu. Yang penting kita ada niat Bu ya dan usaha itu pasti. Apalagi kita sering kali di sini kegiatan komunitas belajarnya Bu, pasti nanti kalau ada yang membutuhkan sebisanya yang selalu akan minta dibantu dengan teman-teman bantuan-bantuannya. Berarti sama dengan terkait juga dengan Google Form Bu ya? Iya. Mungkin kita coba kalaupun bukan hari ini di minggu selanjutnya Bu ya, kita kolaborasi dulu, mungkin Ibu dipandu oleh siapa teman-teman yang lain, nanti saya pastikan bisa Bu, bisa. Karena apa? Karena asesmen seperti ini memudahkan kita Bu, kita tidak usah mengarsipkan, tidak usah mendokumentasikan, tidak usah karena tersimpan secara online Bu. Nah itu terkait dengan situasi selama niki Bu. Saya lanjutkan dengan situasi yang akan Ibu terapkan nanti Bu. Nah nanti ketika Ibu saya observasi terkait dengan membangun suasana kelas yang kondusif, strategi apa yang akan Ibu terapkan nanti di kelas sebentar lagi nih Bu? Pembelajaran agar suasana kelas itu menjadi kondusif, tidak menegangkan seperti itu. Di tengah-tengah berjalannya KBM, kegiatan belajar mengajar itu, dia akan berikan suatu selingan, yaitu nyanyian atau tepukan-tepukan, sehingga anak itu fokuslah pada materi apa yang dia jelaskan nanti. Apalagi namanya anak-anak Bu ya, anak kelas 2 itu 1, 2, 3 fokusnya tak lebih mungkin kira-kira 30 menit, selain itu udah pikirannya tidak fokus lagi kemana-mana. Perlu kita cairkan suasana dulu, mungkin dengan tepukan, mungkin dengan nyanyian juga. Kemudian yang kedua Bu, terkait dengan pengelompokan nanti. Bagaimana nanti Ibu akan mengelompokkan siswa dalam pembelajaran sebentar lagi? Sudah seperti yang sampaikan tadi, saya akan baurkan kelompok itu, tetap baurkan, ada yang pengetahuannya lebih, sedang dan kurang, biar bersatu sehingga tutor sebayanya tetap jalan Bapak. Ya, sehingga ada di kerjasamanya kelompok semacam bekerja sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuan mungkin ada yang kemampuannya lebih di bidang menulis atau membaca dan sebagainya, berpendapat terima kasih. Apakah nanti ada semacam presentasi Bu di kelompoknya masing-masing? Nanti setelah dia berikan lembaran pertanyaan yang berupa gambar itu, salah satu di masing-masing kelompok biar ada menyampaikan presentasi ke depan. Oke Bu, saya lanjutkan terkait dengan kesepakatan kelas Bu, yang selama ini bukan seperti itu sudah menyampaikan tadi. Nah untuk pembelajaran sebentar lagi, seperti apa Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas 2?
Yang pertama, adakah anak-anak yang tadi terlambat Ya, masuk ya, bertanya atau dulu itu ya. ya bertanya. Nggih. Yang kedua, apakah anak-anak sudah lengkap dengan, alat yang anak-anak bawa untuk, Hmm. menerima suatu pelajaran? Oh, nggih, nggih. Jadi bertanya dulu Nggih. untuk memancing fokus mereka ya Nggih, ketika iya. bertanya. Itu sudah yang Ibu tanyakan kan berkaitan dengan kesepakatan kelas, Bu, Nggih nggih? nggih. Oke, Bu, oke. Terkait dengan video pembelajaran, Bu, apakah nanti sebelumnya kan belum ya? Belum, Apakah sebentar lagi ada video, Bu, ya? Ada ya? Oh, ada. nggih, nggih. Ada Ya video minta bantuannya pembelajaran sama ya? bapaknya. Ya, enggak apa-apa. Itu udah namanya berusaha, Bu, berusaha Nggih nggih. nggih. Jadi sebelumnya kan belum ada video pembelajaran, sekarang udah ada video Ada pembelajaran. sedikit, Nah, itu Bapak. ya, nggih. Itu akan pasti menumbuhkan keantusiasan murid, Bu, nanti Nggih. di kelas ya. Sebelum saya akhiri, Bu, ada mungkin beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, selama Ibu mempersiapkan saya observasi hari ini terkait dengan apakah kesempatan kelas, membuat media pembelajaran, eh, menyiapkan media seperti itu, apakah Ibu mengalami kendala ya? Hambatannya di mana, Bu, dalam persiapannya? Sapuniki Bapak, Nggih. ini persiapan nike tiang selalu minta bantuan Hmm, sama kolega kita di sini, nggih, terutama Bapak, nggih. teman-teman, semua tiang, mau membantu Oke, tiang oke. karena di bidang digital tiang Iya, terus terang nggih. aja, eee, belum Nggih, begitu enggak gitu, apa-apa Pak. nggih. Makasih, Mas, Jadi untuk digitalisasinya tetap kita minta bantuan. kolaborasi, Bu, Iya, gini kita minta kolaborasi bantuan. nggih, saling mendukung seperti Nggih itu ya. nggih. Nggih, nggih, terima kasih, Bu. Kemudian, Bu, yang terakhir pertanyaan saya, sebenarnya sih hambatan sudah Ibu sampaikan, kemudian solusinya kan sudah juga Ibu sampaikan tadi. Nggih. Hambatannya dalam membuat video pembelajaran digitalisasi misalnya seperti itu, hambatannya seperti itu, kemudian solusi mengatasinya sudah Ibu sampaikan tadi nggih. Nggih. Nah, yang terakhir, Bu, terkait dengan Google Form, Bu, ya selama ini Ibu kan belum pernah Belum menerapkannya nggih. belum, Bapak. Hambatannya juga apakah sama dengan yang tadi mungkin Ibu? Sama, Oh, minta sama. bantuan dengan temannya. Nggih, solusinya juga Sama. sama nggih. Jadi, Nggih. nah mungkin dengan percakapan kita kali ini di kombal kita ke depannya setelah libur nanti mungkin kita akan mencoba eh, berbagi praktik baik tentang Google Form, Bu, ya, sehingga walaupun kita sama sekali misalnya tidak tahu dengan kombal itu paling tidak ada pemahaman kita, pengetahuan kita tentang Google Form, nggih. Ya, Bu, ya. Nggih. Nggih, Bu. Nah, mungkin hanya itu, Bu, percakapan tiang bersama Ibu hari ini sebelum tiang observasi pembelajarannya, nggih. Nah, kalau sudah percakapan pra observasi dikit yang akhiri, Bu, sampai di sini dengan menghaturkan para musanti. Om Santi Santi Santi.